Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang Ya, puji Tuhan. Mari kita akan memulai kebaktian streaming hari ini tanggal 31 Mei 2020. Baik, kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, selain itu dengan pertolongan Roh Kudus kami awali ibadah streaming saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Salam sejahtera buat kita. Kita hari ini boleh bersyukur kembali, kita boleh beribadah di dalam Tuhan meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan kita di sini kita angkat pujian dengan menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, dengan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Angkat pujianmu buat Tuhan dan dengan sukacita berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk karunia-Mu, untuk kasih-Mu, untuk segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai kami dimanapun kami berada hanya bagi-Mu Yesus. Amin, amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus Kaulah Raja dalam hidup kami. Angkat pujian-Mu dengan sungguh. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya.
Tuhan Yesus menyediakan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Ada banyak perkara dalam kehidupan kami, dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kau berikan kami kekuatan untuk kami tidak menyerah terhadap segala hal yang membuat kami terpuruk. Engkau memberikan kami kekuatan agar kami tidak menyerah di dalam setiap tantangan pergumulan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Yesus, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yesus, haleluya, kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di dalam altar-Mu yang kudus. Mari teguhkan kekuatan kami, tambahkan iman kami Bapa, agar kami Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hal apapun yang membuat kami jatuh. Tetapi kami mau bangkit, kami mau bangun untuk menyembah Engkau. Kami mau bangun untuk melihat Engkau Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Kuatkan kami, kuatkan langkah kami, kuatkan hidup kami, terus memandang-Mu Yesus. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, pegang setiap kami Bapa. Kau Allah yang El Shaddai, Kau Allah yang El Shaddai, Kau Allah yang El Shaddai. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau nyatakan, kami mau percaya bahwa kuasa-Mu Kau sediakan bagi kami, kemenangan-Mu Kau sediakan bagi setiap kami. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara meskipun di rumah beribadah di tempat masing-masing, tetapi kita tetap bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan. Apalagi dalam minggu-minggu ini kita sedang beribadah 10 hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Baik, pada minggu ini mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat saat ini karena kami percaya Roh Kudus akan terus mengurapi menjamah kami dan kami akan belajar firman-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau menerangi setiap hati kami dan kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, jamahan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema bulan Mei 2020, yaitu menjadi keluarga yang selalu siap memberkati. Subtema yang saya bagikan adalah pelayanan secangkir air. Pelayanan secangkir air. Firman Tuhan akan kita baca dari Matius pasal 10 ayat 42. Berkata demikian, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi pemberian yang sekecil atau sesederhana apapun, Tuhan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Masih ingat dalam kisah beberapa waktu ini, baik di media sosial maupun di televisi, ada seorang remaja yang berinisial PF. Ya, di masa pandemi ini dia mencoba memberikan sesuatu kepada orang-orang lain. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah dibuka isinya sampah. Setelah dibuka isinya batu bata. Waduh, ini sungguh-sungguh menyakitkan tentunya bagi yang menerimanya. Tetapi bagi si PF dan teman-temannya itu Bapak Ibu Saudara, dia tertawa sukacita. Apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Di tengah-tengah orang sedang membutuhkan, di tengah-tengah orang sedang menantikan satu pertolongan, malah dia melakukan satu tindakan yang sungguh-sungguh tidak beradab. Dan apa ujungnya? Ternyata si PF dan teman-temannya berada di penjara. Bapak Ibu Saudara, tentunya ini satu contoh yang tidak baik. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Jadi mungkin hanya sedikit, mungkin hanya sesuatu yang kita punya enggak banyak, tetapi ketika kita bagikan dengan penuh kasih, maka itu menjadi berkat dan kita diberi upah oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Seperti seorang yang saya contohkan tadi, si PF, dia menabur angin, dia menuai puting beliung. Dia menabur sesuatu yang tidak baik, akhirnya dia menuai di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, punya banyak harta tetapi egois, hasilnya sia-sia. Lukas 12 ayat 20 berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan ini dilatar belakangi dengan sebuah cerita. Ada seorang yang dia bekerja luar biasa, kemudian dia berhasil, kemudian dia menumpuk harta bendanya, dia membuat banyak lumbung, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya orang ini berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Artinya semua harta benda yang sudah dia kumpulkan akan digunakan untuk dirinya sendiri. Apa kata firman? Firman Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sia-sia Bapak Ibu Saudara, dan ujung-ujungnya semuanya tidak dapat dijadikan berkat. Berbahaya sekali kalau kita ini sibuk mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi tidak kita bagikan kepada yang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebab nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang ia kumpulkan, tetapi oleh seberapa besar hidupnya menjadi berkat dan mendatangkan kesukaan bagi sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi egois dengan harta benda kita. Yang kedua, kontradiksi dengan apa yang saya sampaikan di yang pertama tadi. Yang kedua, punya sedikit harta tapi murah hati. Hasilnya diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya membaca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Di sana ada seorang janda yang miskin. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Nabi Elia bersama dengan bangsa Israel mengalami satu kekeringan. Tidak pendek jangka waktunya, 3 tahun, bayangkan Bapak Ibu Saudara, 3 tahun. Kita mengalami pandemi ini baru mulai Maret, April, Mei. Dan kita percaya Mei ini sudah mulai berakhir, Juni kita sudah mulai banyak hal yang dikerjakan, dan Juli, Agustus kita berdoa kita sudah bisa beribadah di gereja kembali, katakan amin. Kita sudah bisa bekerja lagi di tempat kita bisa bersekolah lagi dengan normal kembali semua karena anugerah Tuhan. Nah, pada waktu itu
terjadi kekeringan 3 tahun. Dan Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada seorang janda. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Nabi Elia itu datang kepada seorang janda yang berada di Sarfat? Dia berkata begini, ya, bersiaplah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang janda adalah seorang yang mungkin dipandang sebelah mata, seseorang yang kekurangan, seseorang yang serba pas-pasan. Tetapi Tuhan bisa memakai janda untuk menjadi saluran berkat. Sangat bijaksana sekali kisahnya ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Nabi Elia datang ke sana, kemudian Nabi Elia berkata, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan apa yang dikatakan perempuan itu? Dia menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sedikit. Tetapi apa yang dilakukan selanjutnya? Nabi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ketika mendengar firman Tuhan, janda ini dia berpikir, kalau aku makan untuk diriku sendiri dan anakku juga mati. Tapi kalau aku mau membagikannya sepotong roti bundar kecil kepada hamba Tuhan ini, aku percaya, aku punya iman. Apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan janda ini melakukannya Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang kecil dia berikan kepada hamba Tuhan, Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Kalau kita membaca kisah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dialami tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Janda ini akhirnya bisa terus melihat, loh ada tepung lagi, ada minyak lagi. Ketika dia akan memasak, loh hari berikutnya ada tepung lagi, ada minyak lagi. Jadi berkatnya itu enggak langsung seabrik karung tepung, bukan Bapak Ibu Saudara. Atau apalagi satu tempayan besar minyak, enggak. Setiap hari ketika janda ini akan masak, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Itu cara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kau punya, berikan kepada saudara-saudara kita. Suatu saat Petrus ketika dia keluar mau masuk ke bait Allah, ada seorang yang lumpuh ya di dalam Kisah 3 ayat 7 sampai 10. Nah, orang yang lumpuh ini biasa meminta sedekah. Apa yang disampaikan kepada Petrus? Dia berkata begini, minta ya seperti yang peminta lakukan. Tapi Petrus berkata, lihat kepada kami. Dia berharap kalau melihat Petrus dia akan diberikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Petrus enggak punya emas perak, tapi dia punya kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Petrus berkata, apa yang punya kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus berjalanlah. Yang lumpuh berjalan. Waduh, dia sukacita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau punya saat ini? Mungkin enggak banyak, mungkin hanya sedikit, tetapi ayo berikan kepada sesama kita. Secangkir air, segelas beras mungkin, atau sedikit perhatian, atau mungkin Anda hanya punya sedikit uang, tetapi bisa kita berikan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, aku enggak punya harta benda, aku enggak punya uang banyak, tetapi Bapak Ibu sudah bisa memberikan perhatian. Bapak Ibu bisa memberikan perkataan yang membangun. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari berikan sesuatu yang baik. Perkataan membangun, senyum Anda, itu sudah memberikan satu hal yang baik, bisa berdampak besar. Kata-kata Anda Bapak Ibu Saudara dapat membentuk atau menghancurkan hidup seseorang. Nah Bapak Ibu, suami istri, anak-anak, ayo kita berikan dorongan, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun buat ayah kita. Yang mungkin ada di antara keluarga yang melihat bapaknya enggak bekerja,
ibunya juga mungkin gak bekerja. Anak-anak, kita bisa menjadi berkat buat papa mama kita. Doakan mereka, ya berikan kata-kata yang positif yang membangun. Pak, berdoa Pak, Tuhan pasti memberkati Pak. Mah, ayo mah kita berdoa lagi. Demikian anak-anak yang ada di rumah, ayo doakan papa mama kita. Kita bisa menjadi berkat buat mereka. Nah, ada satu pemberian yang mungkin tidak pernah kita sadari. Apa itu? Pemberian perhatian. Bapak Ibu Saudara, ada satu survei, ada satu riset yang berkata begini, bahwa ketika ada banyak orang-orang tua yang tinggal di rumah jompo, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian ada sebuah klub binatang yang datang ke sana. Klub binatang ini membiarkan binatang-binatang itu dipegang atau diusap-usap, ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang tinggal di panti jompo itu memiliki rasa optimis yang besar. Mereka memiliki umur yang cukup panjang. Mereka sehat. Kenapa? Karena ada satu kuasa di dalam setiap sentuhan tersebut. Kemudian ada satu lagi yang riset yang dilakukan oleh Dr. Dolores Krieger. Dia mengadakan riset tentang pengaruh penumpangan tangan. Sekali lagi pengaruh penumpangan tangan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika dokter-dokter itu menumpangkan tangan ya dan mereka mendoakan, apa yang terjadi? Ternyata sentuhan itu membuat hemoglobin bertambah Bapak Ibu Saudara, naik dan sel-sel dalam tubuh menerima lebih banyak oksigen sehingga yang terjadi mempercepat proses kesembuhan. Apa yang kau punya hari-hari ini? Mungkin bukan harta benda, tetapi perhatian, omongan-omongan yang baik, doa yang bisa kita panjatkan, baik untuk pemerintah, baik untuk gereja, baik untuk keluarga kita. Mari kita berikan kepada mereka. Oleh karenanya Yesus sekali lagi berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberikan upah. Dia tidak pernah ingkar janji. Secangkir air yang kau berikan, itu bisa menjadi satu jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita kisah nyata. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak-anak yang mana dia berjualan koran, dia jalan keliling dan hasil jualannya itu untuk sekolahnya dia. Suatu saat karena dia lapar, dia mau beli sesuatu, dia bingung karena dia berpikir uang yang dia kumpulkan itu untuk dia bayar sekolahnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia sampai di depan rumah dan dia ketemu dengan seorang anak sebayanya. Dia berkata begini, boleh enggak aku minta air minum? Wanita muda tadi, remaja tadi masuk ke dalam rumah. Dan dia membawa segelas air susu Bapak Ibu Saudara. Dan diberikan kepada anak muda tadi yang menjual koran untuk biaya sekolahnya. Dia berikan susu itu kepada pria tadi. Setelah dia minum, waduh dia merasa senang sekali. Kemudian dia bertanya, saya harus bayar berapa? Yang dikatakan remaja tadi sangat-sangat menyentuh sekali. Engkau tidak harus membayar apa-apa. Ibu melarangku menerima pembayaran atas kebaikan yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu teladan yang baik orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi murah hati. Dan remaja tadi sudah menjadi pelaku firman. Ya, yang lalu kita belajar bagaimana kita murah hati. Waduh, pria muda tadi dia senang sekali Bapak Ibu Saudara. Dan dia terus melakukan pekerjaannya yang rendah. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, di kota itu wanita tadi sakit ya. Dia mengalami satu kesakitan yang luar biasa, menderita sakit yang parah. Dan dokter di satu tempat itu mereka sedang berembuk untuk membahas sakit parahnya ini. Karena memang itu penyakit yang langka. Setelah berunding Bapak Ibu Saudara, ada seorang dokter yang merasa sangat perhatian karena dia berasal dari kota yang sama. Setelah dia lihat foto dari wanita yang sakit itu loh, ternyata dia
yang dulu pernah memberikan saya segelas susu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, oleh keinginan hatinya dia berkata kepada kepala rumah sakit, Pak, biar saya yang akan mengurusi dia, biar saya yang akan merawat dia. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dokter tadi dia merawat wanita yang sakit parah tadi. Dan setelah sembuh, wanita ini bertanya-tanya, waduh aku harus membayar berapa ini kepada rumah sakit. Dokter tadi berkata kepada administrasi, tolong nanti bilnya tunjukkan kepada saya dulu. Setelah dia melihat Bapak Ibu Saudara, dia tanda tangani dan dia berikan kepada wanita tadi. Setelah membaca, wanita ini menangis. Kenapa? Karena dia berpikir biayanya sangat banyak. Sakit parahnya membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya. Tetapi ketika dia membaca, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di akhir tulisan itu dia berkata, kamu tidak perlu membayar apa-apa. Bayarannya adalah segelas susu yang pernah kau berikan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dokter itu ternyata dia bisa menjadi dokter ahli yang luar biasa. Dari mana? Ketika dia mendapat pertolongan segelas susu yang diberikan oleh wanita tadi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, dokter itu membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh wanita tadi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun yang kau berikan, itu bisa menjadi kebahagiaan buat orang lain. Mungkin saat ini kau memperhatikan orang yang ada di kampungmu dan sepertinya enggak ada gunanya. Tapi percayalah, siapa tahu suatu saat seperti dokter yang saya ceritakan tadi, dia menjadi orang yang besar, dia bisa meraih cita-citanya dan dia ingat apa yang pernah kita lakukan. Terus lakukan kebaikan dengan memberikan perhatian kepada mereka meskipun hanya secangkir air. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah pada saat ini hati yang penuh dengan belas kasihan Kau berikan kepada umat-Mu di GIA Pandean Lamper ini. Untuk kami terus menjadi pemberi-pemberi. Tidak hanya pada masa pandemi ini, tetapi hati pemberi itu menjadi karakter kami. Seperti Allah Bapa yang bermurah hati, kami mau melakukannya. Berkati Tuhan, kuatkan dan teguhkan umat-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan perintah-Mu, upah itu pasti tersedia. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu Gembala dan keluarganya, berkati para diaken, berkati para jemaat dimanapun mereka berada. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan kita sudah diberkati melalui firman yang memberikan kita pencerahan untuk menjadi keluarga yang siap diberkati. Kami atas nama Gembala Sidang, Majelis Rohaniwan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Agus Santoso atas pelayanannya membawakan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan beberapa pengumuman. 1. Ibadah minggu depan, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, masih akan dilakukan secara daring atau online, mulai pukul 7 pagi, melalui channel YouTube, GIA Pandean Lamper. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Suroto. 2. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa diberikan melalui kotak yang sudah disediakan di ruang aula gereja, atau bisa ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 25217297774 atas nama Elizabeth atau Suci Hartini, atau bisa dilayani di rumah oleh diaken. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai 31 Mei 2020. Semoga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. 4. Jemaat dimohon untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, menjauhi kerumunan massa dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang dengan hormat Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah kita dengan doa persembahan dan doa berkat.
Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa dengan topik memberi secangkir air, pelayanan secangkir air. Puji Tuhan, baik kita akan berdoa bersama-sama bagi yang ber-HUT, bagi yang sakit, juga untuk pergumulan jemaat terutama bagi yang sakit, dan setelah itu kita masuk dalam doa benediction atau doa berkat. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kami sungguh bangga bahagia Tuhan untuk kebenaran firman pelayanan secangkir air putih. Kami percaya walaupun sederhana pelayanan, tetapi itu bermanfaat bagi kami, bahkan sampai kelak Engkau memberi reward, memberikan mahkota bagi setiap pelayanan walaupun sederhana. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman, berkati hamba-Mu Bapak Samuel Agus Santoso yang telah menjadi alat saluran berkat yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami yang ber-HUT atau ber-HBD, Engkau berkati bertambahnya usia, bertambah dewasa di dalam Tuhan, ada pengalaman yang baik dan indah, sehingga dengan pengalaman ini, maka pengenalan mereka terhadap Tuhan makin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih di tengah-tengah kebahagiaan kami terhadap saudara kami yang berulang tahun, kami tetap ingat bagi saudara kami yang ada pergumulan, baik masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Tuhan Engkau akan tolong. Juga masalah kesehatan, Tuhan akan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan hibur, sembuhkan, kuatkan, teguhkan iman, sehingga dalam penderitaan ini mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap berpaut kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya. Demi nama Tuhan Yesus, darah dan bilur Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak untuk persembahan-persembahan yang telah dikirimkan, baik melalui transfer, baik melalui langsung datang ke gereja, atau dititipkan para diaken. Kau berkati berlimpah-limpah di masa pandemi ini. Kami tetap ingat akan Tuhan dan kami beri korban persembahan. Kami doakan untuk bendaharawan kami. Tuhan berkati, beri hikmat, marifat, bijaksana, dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga kebutuhan gereja walaupun besar dan tak terduga dan tak ternyana-nyana, Tuhan sanggup melimpahi dengan berkat-Mu yang datang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan apabila sebentar kami akan berpisah melalui streaming ini, tangan-Mu terkedang atas kami. Demi nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu, pandang wajah-Nya, nikmati hadirat-Nya, rasakan lawatannya. Sekarang jemaat Tuhan yang Tuhan sangat berkati, diberkatilah engkau, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pendidikan, dan lebih dari itu pelayanan. Biarlah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang dalam anak yaitu Tuhan Yesus, persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kalian masing-masing. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, katakan bersama. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku